Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan SOS Channel di segmen ISK, info seputar ketoprak. Alhamdulillahirobbilalamin, dulur-dulur. Mas Min ini sudah berpindah lokasi lagi ya lur ya. Di mana itu Mas Men? Nah, kali ini Mas Men itu berjalan menuju ke timur ya lor ya. Dan kali ini Mas Men sedang berada di Desa Plosojenar, masih dalam Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati tentunya ya lor ya. Dimana pada hari ini Desa Plosojenar itu mengadakan acara sedekah bumi dan menghadirkan pementasan ketoprak Ronggo Budaya ya lur ya. Jadi yang di depan Mas Men ini merupakan ketoprak Ronggo Budaya yang berasal dari Desa Ronggo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati ya lur ya. Untuk tempatnya sendiri ini berada di balai desa, yang kebetulan balai desanya itu ada pundennya juga lur. Nah, ini di depan Mas Men ini pohon beringin besar ini sepertinya pepundenya. Amit nggih Mbah nggih, nderek ngiyup Mbah teng mriki. Nah, di depan Mas Men ini lur sudah ada ketoprak Ronggo Budaya ya lur ya. Tapi sebelum ke sana ini akan Mas Men ceritakan dulu bagaimana perjalanan Mas Men dari Desa Dukuhmulyo menuju ke Desa Plosojenar ini ya lur ya. Jadi dari Desa Dukuhmulyo tadi lur itu kan Mas Men keluar menuju ke Jalan Raya Juwana Jakenan itu ya lur ya, sampai di lampu lalu lintas atau Bangjo Sleko itu ya lur ya, belok ke kiri lurus terus melewati Jalan Raya Jakenan Jaken sampai nanti itu jalannya gelap lur. Di sisi kanan kiri itu sawah-sawah ya lur ya, mulai sawah-sawah. Itu jenengan pelan-pelan saja kalau memang mau jablas ke timur ya lur ya, karena pada belokannya di sisi utara jalan atau di sisi kiri jalan ketika kita dari arah Jakenan menuju Kenjaken itu akan ada pelang hijau beserta buk di bagian sisi kiri jalan lur. Itu masuk aja lur, lurus terus melewati sawah-sawah ya lur ya, sawah-sawah. Masuknya itu lumayan cukup jauh lur, lumayan panjang sampai nanti ada gapura Desa Plosojenar. Nah itu jenengan masuk aja, jalan utamanya ya ini lur. Nah ini jalan utama Desa Plosojenar lur, dan nanti ketopraknya ada di pinggir jalan raya persis di sini, selalu di sini ya lur ya. Ini sudah ketiga tahunnya Mas Men selalu melakukan cek lokasi di tempat ini. Dulu yang sebelum ini ada Ronggo Budaya juga, dan yang sebelumnya lagi itu malah ada ketoprak Setyo Budaya lur. Nah, pada waktu itu Setyo Budaya itu Mas Men sampai nonton sorenannya ya lur ya. Kalau yang tahun kemarin itu Mas Men cukup siang dan atau sore ya lur ya, masih ngumani lakon, dan lakonnya itu sama persis sama yang dipentaskan hari ini di ketoprak Grido Carito lur. Itu lahirnya Aryo Penangsang gitu. Itu sejarah dari keris Kiai Setan Kober ya lur ya. Ini kita sambil duduk di kursi aja lur, sepertinya lebih afdol ya biar tidak di motor. Nah ini nggak tahu apakah nanti ada sorenan apa enggak lur. Ini coba nanti Mas Men tunggulah ya lur ya, sambil melihat infonya apakah ada sorenan apa enggak gitu. Enak juga ya lur ya. Oke, untuk tempatnya sendiri ini tentunya sangat adem di dalam balai desa ya, cukup luas untuk ke belakangnya juga lur. Sampai sana ini sudah ada kursi-kursi juga yang mau duduk, tapi kalau tempat seperti ini ya enaknya lesehan ya lur ya tentunya. Terus ini ada ketoprak Ronggo Budaya. Tempat menontonnya ada tenda yang lebar lur, tiga kaki ya lur ya, 3 kaki dibandingkan dengan
siswa budaya tadi itu masih agak lebaran tenda siswa ya lor ya, sepertinya masih panjangan tenda siswa budaya tadi. Kalau ini sih kalau untuk lebarnya Mas Men kira sama ya lor ya, sama. Nah ini untuk ketopraknya Ronggo Budoyo ini ketoprak dari Jaken ya lor ya, ketoprak dari desa Ronggo. Ini Ronggo Budoyo mungkin diambil dari nama desanya, karena kita tahu sendiri bahwa kadang itu beberapa ketoprak itu memakai nama desanya untuk dijadikan nama ketoprak ya lor ya. Contohnya apa saja Mas Men? Ya, ini ada Ronggo Budoyo, terus kalau dulur-dulur tahu lagi itu ada Agung Budoyo. Lu kok bisa Agung Budoyo? Ya tambah Agung ya lor ya. Mas Men juga nggak tahu apakah penamaannya itu karena nama desanya, yang jelas itu ada Agung Budoyo. Itu berasal dari desa Tambak Agung. Terus ada apa lagi Mas Men? Ada apa lagi ya lor ya? Bentar, Mas Men carikan ya lor ya. Margo Budoyo. Margo Budoyo itu karena berasal dari desa Margorejo ya lor ya, ketopraknya Ibu Ceplis. Lah ini Ronggo Budoyo berasal dari desa Ronggo, kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Ini fun fact-nya lur, fun fact-nya kita sambil sebelum masuk ke fun fact-nya ini Mas Men agak ini ya lur ya, bahas sedikit tentang proses yang sedang dilakukan oleh artistik panggung ketoprak Ronggo Budoyo ya lur ya. Kali ini ya ketoprak Ronggo Budoyo ini sedang melakukan pemasangan lighting ya lur ya. Tapi untuk ketoprak Ronggo Budoyo yang waktu itu Mas Men pernah lihat juga, di malam hari itu untuk lightingnya yang beamnya yang harusnya di depan itu malah diturunin ya lur ya, diturunin ditempatkan di bawah. Nah ini pernah terjadi di sebuah desa mana itu, katanya ini beamnya error lur, beamnya ini error malah bloloi dari penonton ya lur ya. Jadi ini beamnya ini nembakin para penonton lur, gak jelas ya lur ya. Mungkin kontrolnya error atau gimana juga Mas Men kurang tahu. Mang kalau Ronggo Budoyo itu beamnya ini selalu ditaruh di bawah ya lur ya, mungkin di atasnya kurang muat atau panggungnya kurang lebar. Padahal kalau kita lihat untuk panggung ketoprak Ronggo Budoyo ya lur ya, itu selalu baru lur, entah nggak tahu itu kenapa, tapi itu ketoprak Ronggo Budoyo walaupun pentasnya itu di saat kabumi seperti ini yang jadwal ramenya ya lur ya, itu ketopraknya itu panggungnya selalu baru. Wah, itu kenapa itu lur. Mungkin cara bosnya itu gabut gitu ya lur ya, nggak nyari panggung ketopraknya. Nah ini BTW buat fun fact yang akan Mas Men bahas itu, Bapak Arifin dari ketua ketoprak Ronggo Budoyo ini lur, itu adalah salah satu ketua ketoprak yang tidak ikut pentas ya lur ya. Mas Men itu taunya ini Pak Arifin itu tidak ikut pentas lur. Hanya ini ya setahu Mas Men ya lur ya, dari orang awam itu Pak Arifin itu sebuah saudagar atau orang kaya yang berasal dari desa Ronggo. Nah pada zaman dahulu itu setiap desa pasti punya ketoprak lur, karena ketoprak itu sifatnya kayak organisasi gitu ya lur ya, organisasi kesenian. Jadi itu setiap desa ada ketopraknya. Nah, Bapak Arifin ini membuat ketoprak Ronggo Budoyo gitu ya lur ya. Dan pada zaman dahulu, pada Mas Men kecil itu dulu-dulunya itu apa ya lur ya, matinya ketoprak Klagen lur. Nah, sebenarnya kalau keramat itu Klagen itu ya lur ya, Klagen Gunung Sari itu keramat itu lur, karena itu dulu-dulunya emang mempunyai ketoprak. Dan orang wayang dari orang Klagen itu selalu mempunyai wahyu tersendiri ya lur ya, mempunyai pulung, namanya itu pulung. Nah itu jadi itu dulu ketoprak Klagen itu sempat mati lur. Terus muncullah ketoprak baru, salah satunya ini adalah Ronggo Budoyo, dimana dulu itu Mas Men ingat itu ketoprak Ronggo Budoyo masih dibuat dulu oleh perkumpulan ketoprak yang cukup bagus pada saat itu ya lur ya. Mungkin ada Ki Agus Subekti juga di Ronggo Budoyo, terus itu dari kakaknya itu
Bapak Edi, terus ada juga itu buat ini lor, ini juga pernah menjadi naungan, pernah menjadi pentasan dari dagelan kondang pada waktu itu ada Bapak Konyek dan Bapak Mogol, itu juga berada di Ronggo Budoyo ya lor ya, pada waktu awal-awal dulu, karena dulu itu ya masih ketoprak baru gitu ya lor ya, buat perkumpulan orang-orang baru juga. Terus sampai akhirnya itu sejarahnya sampai mecah-mecah seperti saat ini gitu lor. Maksudnya itu ya keluar mendirikan sendiri, keluar mendirikan sendiri, keluar mendirikan sendiri, sampai sekarang ini ada beberapa banyak ketoprak yang berdiri sendiri itu ya lor ya, yang dulu pentas di pernah pentas di satu panggung Ronggo Budoyo gitu. Mungkin itu saja ya lor ya yang dapat Mas Men sampaikan. Ini lightingnya masih ditata. Nah ini kalau Wahyu Manggolo itu lightingnya itu siang udah tertata rapi ya lor ya. Tapi emang kalau beberapa ketoprak nata lightingnya itu emang malam hari, nggak tahu kenapa seperti itu ya lor ya. Mungkin kalau siang hari itu mengganggu panggung apa gimana juga Mas Men kurang tahu lah ya lor ya. Intinya juga kalau Manggolo itu siang ready ya lor ya, untuk beam yang tengahnya itu yang lampunya. Kalau yang lain ini kadang yang depan ini proses pemasangan. Oke lor, mungkin itu saja informasi yang dapat Mas Men sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, Mas Men mohon maaf ya lor ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran seni, rahayu.